Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku akan melanjutkan audio baca buku dari The Secret yang berjudul Hero. Kita sudah masuk di halaman 190. Lanjutan dari jalan yang penuh cobaan dan keajaiban. Saya hidup menumpang, tinggal di sebuah pondok kolam seluas 2,5 kali 2,5 meter di rumah orang tua mantan pacar saya. The daily love adalah hobi saya, tapi saya baru saja memutuskan untuk melakukannya secara penuh waktu. Setelah 1 bulan saya menulis di Twitter, email, dan melakukan segalanya serta menghadapi ketidakpastian yang sangat besar. Kim Kardashian men-tweet 2 juta orang untuk mengikuti akun Twitter saya. Saya tidak akan pernah lupa saat itu. Dalam semalam, kami bergerak dari 1.000 menjadi 10.000 pengikut. Saya merasakan kehadiran ilahi yang mendorong saya untuk terus maju. Impian besar lainnya Bichel adalah menjadi peselancar wanita terhebat dunia, dan untuk mencapainya dia harus mengalahkan rekor dunia dari pemegang gelar juara dunia selama 4 kali berturut-turut. Lainnya bertanding di ajang pertandingan terakhir tahun itu untuk gelar juara dunia keempatnya. Atlet dengan nilai tertinggi selama beberapa ajang pertandingan tahun itu memenangkan gelar juara dunia, dan di ajang pertandingan final tahun itu lainnya memimpin dalam perolehan angka. Gelar juara dunia keempatnya ada di ujung genggaman. Saat itu tahun 2001 dan merupakan lomba terakhir tahun itu. Saya berada di perempat final dan jatuh pada ombak terakhir saya. Hal itu membuat peringkat saya turun dan berpotensi melenyapkan gelar 4 tahun berturut-turut saya. Saya merasa telah mengecewakan seluruh dunia. Saya sangat sedih karena tujuan puncak saya adalah bertanding lalu memecahkan rekor yang ada, yaitu juara dunia 4 tahun berturut-turut. Lainnya butuh keajaiban. Sejumlah pesaing lainnya mendapat kesempatan mengungguli jumlah poin lainnya dan meraih juara dunia jika mereka memenangkan lomba hari itu. Pauline Menzer, juara dunia tahun 1993, berjalan melewati saya dan berkata, "Jangan khawatir, kita sudah mengatasinya." Dia ingin melihat saya memenangkan kejuaraan dunia itu. Dia bertanding gila-gilaan untuk menyingkirkan pesaing, menghalangi kesempatan setiap orang untuk mendapat gelar juara dunia. Pauline berjuang memenangkan lomba itu, dan dalam proses menyerahkan gelar juara dunia 4 kali berturut-turut kepada saya, dia mengalami masalah pada penglihatannya dan tidak mampu membayar operasi mata. Jadi saya memutuskan membiayai operasi penyembuhan matanya sebagai ungkapan rasa terima kasih. Lainnya terus berjuang untuk menjadi juara dunia 6 kali berturut-turut. Ketika kisah hidup saya dicetak di New York Times, saya belajar banyak tentang seseorang yang menjadi pahlawan. Semua orang dari komunitas saya muncul di sekolah saya, dan mereka semua datang untuk menolong saya. Saya tidak mengenal mereka. Mereka membawa kue brownies, pakaian dari lemari pakaian mereka sendiri, dan hadiah-hadiah untuk sekolah, dan mereka hanya berdiri di sana seperti barisan malaikat. Saya tunawisma. Mereka membayar sewa apartemen untuk saya. Mereka memasang tempat tidur. Mereka menyalakan lampu. Mereka mengisi lemari pendingin. Setiap orang istimewa dengan caranya sendiri. Tapi ada seorang wanita. Dia datang sekitar 3 minggu setelah kelompok orang itu, dan dia langsung menjabat tangan saya di depan sekolah, memperkenalkan diri serta meminta maaf kepada saya. Saya bertanya untuk apa permintaan maaf itu, dan dia berkata, "Karena saya membaca tentang Anda di koran New York Times. Saya memasang artikel itu di pintu kulkas, dan setiap hari saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa saya akan membantu Anda. Tapi lalu saya, tidak ada waktu, tidak ada uang, saya tidak bisa melakukannya. Nah sayang,
Pagi ini saya sedang mencuci pakaian dan tersadar Liz pasti punya cucian. Dan saat itulah saya sadar bahwa dia sedang berdiri di depan sebuah minivan. Dia memandang saya dan berkata, "Jadi Anda punya cucian?" Kami pergi dan mengambil pakaian saya. Dia mencuci pakaian saya seminggu sekali setiap minggu. Dia berkata pada saya tidak bisa berbuat banyak, tapi saya bisa melakukannya. Dan kalau saja setiap orang di planet ini menerima pelajaran itu, saya tidak bisa berbuat banyak, tapi saya bisa melakukannya. Saya belajar bahwa kita bisa membantu orang lain dengan cara-cara kecil yang tersedia bagi kita detik ini juga. Kalau saja kita semua hidup seperti itu, kita akan melihat pergeseran pemikiran di planet ini. Kita sudah masuk di halaman berikutnya, cobaan terkesan. Kecuali Anda ingin bangun dan melakukan hal sama setiap hari, Anda harus menjadi seorang pejuang. Anda perlu menjadi seorang prajurit jika Anda ingin menciptakan perbedaan. Jika Anda ingin menjadi bermakna, saya ingin menjadi bermakna. Saya ingin melakukan hal-hal yang akan mengubah hidup saya dan akan mengubah kehidupan orang-orang lain. Saya tidak bisa menjadi biasa-biasa saja. Itu sungguh berat, perlu berbulan-bulan sebelum bisnis saya benar-benar mulai berjalan. Kami tidak menghasilkan banyak uang pada tahun 98, hanya sedikit orang yang mengenal internet. Jadi nyaris tidak ada pelanggan yang membeli produk kami. Salah satu teman kami memesan setiap bulan menggunakan nama palsu agar kami bisa sedikit percaya diri, agar kami terhibur dan mau terus berusaha. Kami hampir menyerah. Di perjalanan sang pahlawan ada sebuah tantangan akhir yang akan Anda hadapi sebelum hadiah keberhasilan, dan ukuran tantangan akhir itu ditentukan oleh ukuran impian Anda. Tantangan akhir itu disebut cobaan terbesar. Bisa terlihat seperti kematian dari impian Anda, tapi ketika Anda bangkit darinya, impian Anda terlahir. Itu perjalanan sang pahlawan yang klasik, bukan? Mencapai jalan yang buntu total, semua harapan nyaris punah, lalu Anda membalikannya. Akan membosankan jika tiba di taman lewat jalan yang langsung dan lurus. Tak pernah harus berjuang atau bergulat. Anda harus mencapai batu di dasar, dan Anda harus melewati tantangan-tantangan Anda untuk menjejak dan muncul lagi di permukaan. Anda akan melihat cobaan terbesar di film-film ketika sang pahlawan telah mengatasi setiap halangan dalam pencariannya, dan tepat ketika dia akan menyelamatkan sang putri atau meraih cawan suci, ada satu tantangan terakhir yang harus dia atasi untuk meraih imbalan tertinggi itu. Setiap pahlawan nyaris mati atau mati dan terlahir lagi, dan gagasan kematian psikologi, emosional, spiritual, atau fisik itu menakutkan bagi orang, namun kita harus berjalan memasukinya Kalau saja saya sukses dalam segala hal lain, mungkin saya tidak pernah menemukan keteguhan untuk sukses di sebuah arena yang benar-benar cocok untuk saya. Saya dibebaskan karena ketakutan terbesar saya telah disadari, dan saya masih hidup, dan saya masih memiliki seorang putri yang saya puja, dan saya punya satu mesin tik tua dan sebuah ide besar. Jadi batu di dasar kolam menjadi sebuah landasan yang kuat, tempat saya membangun kembali kehidupan saya. Saya bekerja untuk sebuah perusahaan dan menjabat dua posisi penuh untuk mereka. Meski mereka menanjak, mereka berkata saya bukan tipe manajer yang cocok bagi mereka dan memecat saya. Saya bekerja di perusahaan lain. Setelah 1 tahun mereka memecat saya karena saya tidak bergaul dengan mereka pada akhir pekan. Di perusahaan sebelumnya saya meningkatkan penjualan menjadi 3 kali lipat. Dan suatu hari pemilik perusahaan berkata, "Maaf, tapi kami harus melepaskan Anda karena ada orang lain yang bersedia melakukan pekerjaan Anda dengan gaji separuh lebih rendah."
Lalu saya memulai John Paul Mitchell System. 2 tahun kemudian saya menyadari sesuatu. Jika saya tidak pernah bekerja untuk 3 perusahaan yang memecat saya itu, mustahil saya memulai John Paul Mitchell System. Karena setiap perusahaan telah mengajarkan sesuatu kepada saya. Meski saya dipecat, itu seperti semesta terus mendorong saya maju. Dan di sepanjang jalan mengajari saya sesuatu, entah saya menyadarinya atau tidak. Ketika John Paul dan mitra bisnisnya Paul Mitchell baru akan meluncurkan produk perawatan rambut mereka, seorang investor yang telah sepakat untuk menyediakan uang bagi bisnis mereka tiba-tiba menarik semua dana. John Paul dan mitranya ditinggalkan dengan sebuah komitmen besar, tidak punya cara untuk membayar tagihan, dan tidak punya cara untuk bertahan selama 45 hari berikutnya sampai klien-klien mereka membayar tagihan. Seperti mereka hancur sudah. Namun saat itulah John Paul tersambar sebuah ide cemerlang. Ini. Mama. Kasih papa itu. Menawarkan diskon untuk pembayaran tunai pada saat pengantaran. Hampir semua klien mengambil tawaran itu dan John Paul terselamatkan. Pada tahun 95 saya adalah peringkat 2 dunia dan sedang bersaing untuk gelar juara dunia pertama saya. Saya mendorong diri saya dengan sangat keras. Lalu pada tahun 96 saya terkena sindrom keletihan kronis. Secara fisik sepertinya tidak ada yang salah, tapi secara mental, emosional, spiritual saya telah tiba di dasar. Saya menghantam dasar begitu rupa sehingga saya tiba di titik kecenderungan bunuh. Bagi seseorang yang begitu mencintai kehidupan, itu sungguh mengecilkan hati. Saya ingin berhenti, tapi masih ada sesuatu yang saya jadikan alasan untuk hidup. Saya memilih untuk berfokus pada kecintaan saya pada selancar. Saya tidak memiliki kekuatan fisik untuk melakukan apa yang saya sukai, tapi sekarang saya memiliki kekuatan mental untuk berupaya ke arah melakukannya. Saya berkomitmen pergi ke Hawaii untuk berlomba meskipun saya tahu saya tidak memiliki kekuatan fisik untuk melakukannya. Saya pikir saya hanya akan pergi ke sana dan menikmatinya. Saya memenangkan setiap lomba di Hawaii pada tahun itu, dan itulah tahun ketika saya memenangkan juara pertama saya. Pengalaman keletihan kronis itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Saya sangat senang saya tidak menyerah. Di sepanjang perjalanan sebagai pelatih, saya telah beberapa kali dipecat di bidang saya. Jika Anda dipecat, setiap orang di dunia olahraga akan tahu. Hal itu disebut-sebut di koran, di siaran berita. Itu perkara besar, tidak seperti dipecat dari perusahaan lalu Anda pulang dan hanya harus berhadapan dengan istri Anda. Anda harus berhadapan dengan semua orang lain. Itu tantangan yang sangat besar, tapi oke, itu sudah terjadi dan pasti ada sesuatu di dalamnya yang akan membantu saya untuk kelak menjadi lebih baik dan lebih kuat. Dan pada saat itulah muncul kesadaran bahwa saya sudah lama bekerja tapi belum menggali cukup dalam untuk sungguh-sungguh bersentuhan dengan apa yang penting bagi saya supaya saya bisa mengeluarkannya di program saya berikutnya. Saya bersandar di dinding dan saya tidak tahu apakah saya akan mendapat peluang lagi. Tapi kalau itu terjadi, saya akan siap. Datang peluang untuk pergi ke USC dan kami memulai
Dengan visi ini bahwa kami akan melakukan segalanya dengan lebih baik daripada yang pernah dilakukan. Ketika segalanya berantakan dan kita seakan tercabut, bagaimana jika itu bukanlah kehidupan yang menjahati kita atau kehidupan bersikap terlalu keras kepada kita? Bagaimana jika saat-saat itu adalah sebuah badai ilahi? Dan bagaimana jika saat-saat itu terjadi karena semua hal yang tidak melayani potensi terbesar kita dan jalan spiritual kita sedang dicabut? Bukan untuk menghukum kita, tapi demi kebaikan terbaik kita. Bagaimana jika minggu atau hari terburuk adalah kiriman ilahi dan sebenarnya adalah hari terbaik Anda? Anastasia nyaris melepaskan bisnis produk alis matanya ketika investor utamanya menarik diri. Tiba-tiba Anastasia membutuhkan $2 juta untuk memasarkan, menjual dan mendistribusikan produknya yang segudang penuh, serta hanya punya 7 hari untuk mendapatkan uang atau meninggalkan impiannya. Bukannya menyerah, Anastasia mengajari dirinya segala sesuatu tentang bisnis pemasaran, penjualan, dan distribusi. Berkat kecerdasan dan kekuatannya, produk alis Anastasia meninggalkan gudang dan menjadi suatu kesuksesan yang fenomenal di seluruh Amerika dan dunia. Saya meluncurkan perusahaan game ini pada tahun 2004 dan permainan pertama yang kami ciptakan sangatlah kreatif tapi merupakan bencana komersial. Moshi Monster adalah taruhan terakhir kami, kesempatan terakhir kami untuk membangun permainan yang sukses. Kami menciptakannya, tapi itu menghabiskan uang yang kami miliki. Jadi pada akhirnya tahun 2008 pada dasarnya kami kehabisan uang tunai. Insting saya terus berteriak bahwa ada keajaiban dan sesuatu yang sangat istimewa dengan produk ini, tapi kami tidak bisa menemukan orang yang mau menanam modal. Periode itu adalah halangan terbesar dan saat yang paling gila, karena ada satu tim orang yang harus saya bayar dan jarak kami dengan kebangkrutan setipis sehelai rambut. Semua malam gelap yang panjang itu bangun jam 4 pagi dan merasa gelisah tanpa tahu bagaimana saya harus menangani masalah yang sangat buruk itu. Untungnya saya menemukan seorang angel investor lain dan tepat sebelum kami mempunyai cukup uang untuk membayar gaji staf serta memungkinkan listrik tetap menyala, dan bulan berikutnya kami meluncurkan layanan berlangganan kami, dan sejak saat itu kami terus menciptakan laba. Ada sebuah peribahasa Cina, krisis adalah peluang. Memang benar bahwa setiap kegagalan mengandung benih peluang baru. Impian saya untuk film The Secret adalah diluncurkan di setiap negara di dunia pada waktu bersamaan. Saya telah meyakinkan diri bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui berbagai jejaring televisi di seluruh planet yang mengudarakannya dalam periode waktu 24 jam. Pada awalnya ketika ide The Secret pertama kali dilahirkan, jejaring televisi internasional telah menunjukkan minatnya. Namun setelah film selesai tanpa pernah melihatnya, satu persatu jejaring televisi itu undur diri. Kami telah menyelesaikan film itu. Saya berutang $3 juta dan sepertinya tidak ada cara untuk meluncurkan film kami ke dunia. Kemudian kami mendengar sebuah perusahaan yang telah menciptakan teknologi baru untuk mengalirkan iklan di internet.
muncul kemungkinan baru untuk meluncurkan film kami. Tim kami sibuk bekerja dengan perusahaan itu untuk mengembangkan teknologi guna menyiarkan seluruh film. Dan The Secret diluncurkan melalui siaran langsung di internet. Film pertama yang ditonton dengan cara itu, teknologi memungkinkan The Secret ditonton di seluruh planet dalam periode 24 jam, persis seperti yang saya impikan. Lebih baik beresiko mati kelaparan daripada menyerah. Jika Anda menyerah untuk impian Anda, lalu apa yang tersisa? Cobaan terbesar mungkin terdengar menakutkan, tapi sebenarnya mungkin Anda tidak menyadari ketika Anda menghadapinya. Ketika Anda mencapai tantangan terakhir ini, Anda sudah sangat siap. Tiba di tempat sejauh ini berarti Anda sudah menyadari kemampuan-kemampuan yang sangat kuat dalam diri Anda, dan Anda memiliki segala sesuatu yang Anda perlukan untuk menghadapi serta memenangkan cobaan terbesar Anda. Kita sudah memasuki halaman 207 bagian 4, yaitu kemenangan. Imbalan. Tentu Anda pernah melihat kebahagiaan yang luar biasa dari tim-tim olahraga yang memenangkan kejuaraan dan dari para atlet yang memenangkan medali emas serta memecahkan rekor dunia. Energi mereka begitu kuat sehingga menyapu Anda. Anda dipenuhi kegembiraan dan bahkan menangis terharu. Namun perasaan kita ketika menonton mereka tidaklah sebanding dengan apa yang dirasakan oleh para atlet itu pada saat kemenangan mereka. Karena hanya setelah melalui setiap langkah dari perjalanan, bertahan melalui tantangan dan mengatasi semua halangan, Anda bisa mengetahui seperti apa rasanya mengalami hadiah puncak dari momen kesuksesan. Ada suatu malam sebelum pertandingan Oklahoma pada tahun 2005, saya bicara kepada tim. Kami berada pada musim pertandingan yang tak terkalahkan, bermain di tim yang tak terkalahkan dan pertandingan terbesar dalam sejarah football universitas. Apa yang patut dikatakan pada pertemuan malam itu? Saya berjalan masuk dan berkata kepada mereka bahwa kami telah menciptakan persis seperti yang kami niatkan. Kami ingin melakukannya lebih baik daripada sebelumnya. Kami telah memenangkan banyak pertandingan secara berturut-turut, dan sekarang kami akan memainkan pertandingan terbesar yang bisa orang mainkan. Kami telah menciptakan visi kami telah bekerja keras menciptakannya, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk mengalahkan kami. Namun bukan itu pelajarannya. Pelajaran bagi kami adalah dengan menetapkan jalan dan menciptakan visi, Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan, dan kami keluar memenangkan pertandingan itu secara besar-besaran. Saya memiliki salah satu kehidupan yang paling indah. Saat itu kami satu-satunya yang bertahan dari ke-17 perusahaan yang memulai pada saat awal membawa tenis ke 134 negara. Visi telah terwujud. Salah satu titik paling menggembirakan dalam karir saya adalah pada awal 2009 ketika kami meluncurkan layanan berlangganan. Produk yang telah kami ciptakan dengan gratis sekarang meminta orang tua membayar sekitar 5 pound sterling per bulan. Tim kami yang sangat kecil berkerumun di depan komputer ketika kami meluncurkannya secara langsung, dan kami duduk di sana memperhatikan layar. Dalam 5 menit kami mendapat pesanan pertama dan kami menciptakan 5 pound sterling pertama kami. Kami saling berpelukan dan melompat-lompat, dan sebelum kami punya kesempatan untuk menenangkan diri, muncul pesanan kedua, lalu ketiga, lalu keempat. Kami begitu gembira bahwa para ibu dan ayah bersedia membayar produk yang kami kerjakan dengan seluruh hati, jiwa, dan energi kami.
Itu sungguh perasaan yang luar biasa. Saya mengalami saat yang begitu indah ketika masuk Harvard dan menerima beasiswa serta mendapat peluang bicara dengan salah satu kelompok pendengar pertama saya. Saya biasa berkata kepada teman-teman, semua yang terjadi ini terasa seperti film. Ini terasa seperti sebuah buku, dan benar saja mereka membuat film tentang perjalanan saya. Lalu saya menulis buku. Hal itu meneguhkan saya bahwa memang ada keajaiban di dunia ini. Sungguh senang bisa merenungkan suatu karir dan berkata, aku melakukannya. Aku tidak percaya, aku melakukannya. Kadang saya masih tidak bisa mengaitkan diri dengan seseorang yang telah memenangkan semua gelar juara dunia itu. Namun saya bersyukur untuk itu. Memiliki peluang mengubah kehidupan orang lain semata dengan mengikuti impian saya sendiri, itu sungguh memuaskan. Memulai dengan sebuah impian besar dan membiarkannya mewujud dengan sendirinya menjadi kenyataan mendatangkan kebahagiaan besar di hati saya. Rasanya seperti dongeng, semua tantangan, semua kegagalan, semua kejatuhan dan cedera serta hati yang terluka, semua itu tidaklah seberapa. Saya tidak akan mengubah satu peristiwa pun jika itu akan mengubah tempat saya telah tiba. Kehidupan telah memberi saya lebih dari yang pernah saya impikan. Kalau saya tidak mengikuti impian saya akan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Saya memiliki kehidupan terbaik seperti sebuah film. Saya melakukan apa yang saya sukai. Seberapa terberkati Anda ketika melakukan apa yang Anda sukai? Saya telah menikmati perjalanan saya dan masih menikmatinya setiap hari sebagai hari yang baru. Tidak memiliki penyesalan pada akhir hidup, itu adalah perasaan terbaik. Imbalan tertinggi dari kesuksesan impian tidak menandai akhir perjalanan, tapi awal dari perjalanan lain. Tiba-tiba imbalan keuangan dan jutaan peluang untuk berkembang atau membangun dari impian yang sudah mewujud akan membanjir ke dalam kehidupan Anda. Uang, peluang, dan kesuksesan membawa serta perasaan bebas yang jaya, tapi tidak sebanding dengan perasaan gembira dan puas yang luar biasa bahwa Anda berhasil melakukannya. Dari ketiadaan Anda telah membuat sesuatu. Saya mengawali setiap pagi dengan bertanya, apa yang ingin saya lakukan hari ini? Itulah kebebasan. Saya memiliki kebebasan untuk bepergian dan kebebasan untuk menciptakan serta merancang kehidupan sesuai keinginan saya. Saya tidak terikat pada lokasi, jadi saya bisa menjalankan bisnis dari Bali, Maui, India, Afrika Selatan, dan New York. Kebebasan seperti itu sungguh keren. Meskipun bepergian, saya masih bisa menghasilkan uang dan menjalankan bisnis. Itu sungguh menyenangkan, dan hal yang paling keren adalah saya bisa bangun kapanpun saya mau. Dulu saya benci bangun pagi untuk berangkat ke sekolah. Itu hal yang paling menyenangkan. Semakin besar impian, tentu saja semakin besar uangnya. Setiap impian harus memiliki imbalan keuangan. Ketika kesuksesan datang, kemungkinan besar Anda akan mendapati diri berdiri di suatu tempat, mungkin untuk pertama kali dalam kehidupan. Anda bisa membeli benda-benda yang selalu Anda inginkan, Anda bisa bepergian ke tempat-tempat yang selalu ingin Anda datangi, dan Anda bisa melakukan hal-hal yang selalu ingin Anda lakukan. Bersama dengan itu, Anda memiliki peluang yang luar biasa untuk bisa berbagi kesuksesan Anda dengan keluarga dan teman-teman, sehingga kehidupan mereka juga meningkat. Ada dua hal yang luar biasa menyenangkan: bisa memberi kembali dan memiliki sumber daya untuk menolong orang lain. Akhirnya saya bisa memberi di level yang selama ini telah saya inginkan.
Orang-orang yang berjuang bersama saya ketika saya masih tunawisma adalah keluarga saya sampai hari ini, orang-orang yang telah saya kenal selama 16-17 tahun. Dan ketika saya punya sedikit uang, saya sangat gembira karena saya bisa menciptakan pengalaman-pengalaman untuk kami semua. Kami mulai dengan kebutuhan kami. Kami semua pergi ke dokter gigi. Dua teman saya membutuhkan sewa dan apartemen kami mengurus sewa. Ayah teman saya menderita kanker dan membutuhkan operasi. Kami bisa mengurus operasinya. Saya bisa memiliki atap di atas kepala, mampu merawat orang-orang yang saya cintai, mampu menyumbangkan sesuatu yang menjadikan kehidupan orang lain baik, mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Itu salah satu pengalaman paling memuaskan dalam kehidupan saya. Saya terlahir ke awal yang sangat sederhana, tapi meskipun kami tidak memiliki banyak uang, kami memiliki satu sama lain.